Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa. Pada hari ini kita akan belajar bersama. Tetapi sebelumnya, kakak mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik mungkin pernah lihat kakak atau ada yang sudah kenal dekat dengan kakak? Kalau masih belum, kakak akan memperkenalkan identitas kakak. Nama lengkapnya kakak Maria Viviana Moba, semester 4C, asal Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende. Untuk tidak memperpanjang kata, kita lanjut dengan materi. Materi yang kita belajar pada hari ini adalah sakramen baptis. Materi pembelajaran sakramen baptis. Tujuan, adik-adik perlu tahu tujuan kita belajar sakramen baptis itu untuk menjadikan kita, atau tujuan sakramen baptis itu sendiri menjadikan kita manusia baru. Ada yang mungkin sudah tahu pengertian sakramen baptis? Kalau tidak tahu, kita belajar bersama. Pengertian sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sarana yang tak tergantikan bagi keselamatan. Melalui sakramen baptis, kita dibebaskan dari dosa asal dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita dibebaskan dari dosa asal berarti ketika kita dilahirkan, kita sudah mempunyai dosa, yaitu dosa asal. Setelah kita menerima sakramen pembaptis atau setelah kita dibaptis, kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Atau kita dibebaskan dari dosa asal. Yang pada saat dilahirkan ada dosa asal, setelah kita menerima sakramen pembaptisan, kita semua dibebaskan atau disucikan, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam sakramen baptis. Ada yang tahu simbol-simbol yang digunakan dalam sakramen baptis? Simbol-simbol dalam sakramen baptis, simbol-simbol yang digunakan dalam sakramen baptis seperti salib, air, kain putih, lilin, dan minyak. Yang berikut rumusan upacara pembaptisan. Cara pembaptisan yang paling umum dilakukan adalah dengan memercikan air di kepala oleh seorang pastor atau imam dan mengucapkan keesaan Tritunggal Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada saat dibaptis, pada saat pastor atau imam memercikan kita dengan air di kepala, pada saat itu pastor mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang berikut tentang arti dari simbol yang digunakan dalam sakramen baptis. Tadi simbol-simbolnya ada 5. Sekarang kita akan belajar terperinci. Kira-kira simbol salib itu melambangkan apa? Simbol salib melambangkan kalau seseorang yang akan baptis telah menerima Yesus Kristus sepenuh hati. Itu seperti kita ketika sudah dibaptis atau ketika pastor sudah memercikan kita dengan air, pada saat itu kita telah menerima Yesus Kristus sepenuh hati.
Salib juga memiliki peranan sebagai pelindung dari segala hal jahat dan juga pengingat pertempuran rohani melawan segala perilaku jahat. Salib juga melambangkan keberanian sebagai pengikut Yesus Kristus untuk memikul dosa dan perbuatan kita sesuai standarnya. Yang berikut air. Air itu sebagai wadah atau simbol dalam proses pembaptisan atau penyucian dari perbuatan dosa. Hal ini membuat orang yang dibaptis akan lahir baru. Pada saat kita dipercikan air atau pada saat kita sudah kena air suci, pada saat itu kita sudah disucikan dari dosa. Yang sebelum dibaptis kita penuh dengan dosa, setelah dibaptis kita disucikan, kita dibersihkan dari dosa. Kita dibaptis akan lahir baru. Kita kembali dilahirkan baru menjadi manusia baru. Kain putih sebagai simbol bahwa orang yang dibaptis tersebut telah siap dan bersedia lahir baru dari penghapusan dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Pada saat kita dipermandikan, tentunya orang tua kita atau kita sendiri mungkin membawa kain putih. Kain putih sebagai simbol bahwa kita yang dibaptis telah siap bersedia lahir baru dari penghapusan dosa dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang berikut lilin. Lilin sebagai simbol bahwa orang yang dibaptis telah menjadi anak-anak yang memancarkan terang atau kasih Kristus melalui perbuatan dan sikapnya. Ketika kita menyalakan lilin pada saat dibaptis, kita berarti sudah memancarkan terang dan kasih Kristus melalui perbuatan dan sikapnya. Atau ketika kita tumbuh dewasa, kita harus memberi terang atau kasih Kristus melalui perbuatan kita untuk melakukan hal-hal baik atau sikap kita untuk melakukan hal-hal baik, tentunya memberikan pengaruh baik untuk orang-orang terdekat kita. Yang berikut minyak. Minyak dilambangkan sebagai Roh Kudus. Minyak sendiri melambangkan kekuatan pemberi atau pengurapan dari Roh Kudus. Cara hidup. Cara hidup orang yang sudah dibaptis, atau cara hidup ketika kita sudah dibaptis. Setelah dibaptis, kita akan menjadi lahir baru. Berarti lahir yang sebelum-sebelumnya kita penuh dengan dosa, kita akan dilahirkan baru, atau kita sudah menjadi manusia baru, pribadi yang baru. Yang kedua, dimeteraikan menjadi anak Allah. Berarti kita sudah sah menjadi anak Allah. Yang berikut, dihilangkan dari dosa asal. Yang pada saat kita dilahirkan, mungkin ada dosa-dosa, atau setelah dilahirkan, otomatis kita mempunyai dosa asal. Tetapi setelah dibaptis, kita dihilangkan dari dosa asal tersebut. Maka konsekuensinya, kita harus menjadi anak Allah yang tekun dan patuh pada 10 ajarannya. Kita menjadi anak Allah atau menjadi generasi Allah yang patuh dan tekun pada 10 ajarannya, 10 perintahnya. Yang berikut, pemberian pewartaan kepada dunia. Kita mewartakan kebaikan kepada dunia atau kepada orang-orang terdekat kita, atau kepada keluarga kita, kepada orang tua, kakak, adik, dan orang-orang yang mungkin kesehariannya dengan kita. Yang berikut, pergi ke gereja setiap hari Minggu. Setelah dibaptis, kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang terdekat kita. Seperti kita harus rajin berdoa, rajin beribadat setiap hari Minggu, setidaknya memberi pengaruh baik kepada orang-orang terdekat. Yang berikut, rahmat yang diperoleh melalui sakramen baptis. Kira-kira setelah dibaptis, apa yang saya peroleh?
atau rahmat apa saja yang saya peroleh melalui sakramen baptis tersebut. Yang pertama, mendapat pengampunan dari dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuat. Mendapat pengampunan berarti kita diampuni dari segala perbuatan kita, dari segala kesalahan kita yang kita perbuat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dari dosa asal, dosa yang kita miliki ketika kita dilahirkan, maupun dosa yang kita buat keseharian kita. Itu kita mendapat pengampunan. Yang berikut, menjadi cipta baru dan dilantik menjadi anak Allah. Menjadi cipta baru berarti setelah kita dibaptis, kita akan menjadi manusia baru. Yang kemarin-kemarin mempunyai dosa, sekarang setelah dibaptis kita sudah diciptakan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Yang berikut, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup dan semakin percaya kepada Allah. Membuat kita semakin percaya kepada Allah, kita berharap kepadanya dan kita mencintainya. Membuat hidup kita di bawah bimbingan dan didorong oleh Roh Kudus, membuat kita sanggup bertumbuh dalam kebaikan, sanggup bertumbuh dan mewartakan kebaikan bagi orang-orang terdekat kita. Baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan bahasa yang menyinggung perasaan adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih.